Halo, saya di sini untuk melaporkan laporan saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Makanan Bergizi Gratis pada SPPG Cipta Muda, yang akan saya bawakan oleh saya sendiri. Baik, penentuan penerimaan program makanan bergizi gratis di SPPG Cipta Muda memerlukan mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel guna sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang mampu mengobjektifkan proses penilaian yang selama ini bersifat manual dan rentan terhadap subjektivitas. Dalam latar belakang program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan asupan nutrisi di lingkungan pendidikan di tingkat operasional seperti yang terjadi pada SPPG Cipta Muda. Implementasi program ini menghadap tantangan besar dalam hal distribusi rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat dalam pengembangan sistem ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana menyusun kriteria dan bobot objektif agar proses seleksi menerima makan bergizi di SPPG Cipta Muda tidak lagi bersifat subjektif. 2. Bagaimana menerapkan metode simple additive weighting SAW dalam menghitung nilai presentasi setiap siswa berdasarkan parameter ekonomi dan kesehatan yang akurat. Tujuan laporan setiap dengan rumusan masalah di atas tujuan dicapai dengan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang paling relevan dan menentukan kelayakan penerimaan makanan bergizi gratis. 2. Merancang mekanisme perhitungan matematis menggunakan metode SAW. Menghasilkan daftar rankingan yang transparan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan SPPG Cipta Muda dalam menyalurkan kebantuan. Manfaat laporan bagi instansi SPPG Cipta Muda, bagi siswa dan orang tua, dan bagi penulis. Ruang lingkup dan batasan masalah. Mengingat kompleksitas variabel menentukan sosial, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut. 1. Ruang lingkup skop, objek, metodologi, kriteria, dan penilaian. Batasan masalah, input, aspek teknis, biaya nutrisi, dan platform. Bab 2. Tinjauan umum. Program SPPG Cipta merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi sebagai unit pelaksana teknis atau UPT atau satuan kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional. 2. Objek tugas laporan. Objek tugas laporan ini adalah mekanisme pengambilan keputusan manajerial dalam menentukan prioritas penerima manfaat. 2. Landasan teori. Sistem mendukung keputusan SPK. Sistem mendukung SPK dalam lingkungan instansi pemerintah berfungsi sebagai SPK penentu penerima makan manfaat di SPPG Cipta Muda tidak lagi bersifat diskresi subjektif pejabat berwenang, melainkan berdasarkan hasil olah data yang objektif dan dapat diaudit. Metode Simple Additive Weight SAW. Metode SAW dipilih karena kesederhanaan algoritmanya yang memungkinkan proses audit dilakukan secara manual jika diperlukan. Secara manual kepada publik seringkali lebih baik daripada metode kotak hitam yang berkompleks. Langkah-langkah matematik meliputi identifikasi kriteria, normalisasi, dan pembobotan. 3. Konsep pemenuhan gizi nasional berdasarkan kriteria kebijakan pemenuhan gizi difokuskan pada pencegahan stunting dan peningkatan kualitas baik generasi muda. Penelitian terdalam menyusun sistem pendidikan dilakukan tinjauan terhadap beberapa posisi relevan yang menggunakan metode SAW dengan tabel sebagai berikut. Hubungan dengan tugas laporan ini berbeda. 3. Analisa dan perancangan analisa masalah
Badan Gizi Nasional SPBGC mempunyai mandat strategi dalam distribusi program makan gratis, namun berdasarkan observasi terhadap alur kerja operasional ditentukan hambatan fundamental dan pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi efektivitas program. Identifikasi masalah utama. Hal yang memicu beberapa kendala opsional adalah: 1. Tingginya faktor subjektivitas, fragmentasi data, dan inkonsistensi metode penghitungan. 3. Analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan sistem yang mencakup 1. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Sistem harus menjamin aksesibilitas dan transportasi. 3. Analisis kriteria. Berdasarkan koordinat strategis proses pembangunan gizi ditetapkan sebagai 7 kriteria utama C1 hingga C7 yang diproses oleh sistem. C1 kondisi ekonomi, C2 satu gizi, C3 C4 satu kuota, dan lain-lain. Metode penelitian. 3.1 Waktu penelitian. Alokasi waktu dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Tahapan observasi, 2. Tahapan pengumpulan data, 3. Tahapan perencanaan sistem, 4. Tahapan pengujian dan validasi, 5. Tahap penyusunan. 3.1.2 Penelitian berlokasi di SPBG, Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi Cipta Muda. Kerangka dan alur penelitian. Metode pengumpulan data observasi, isi logistik, wawancara, melakukan wawancara mendalam dari beberapa studi. Tahapan penelitian. Yang 4. Pembahasan dan kesimpulan pembahasan. Pada bagian ini dilakukan simulasi metode SPBG dengan tabel sebagai berikut. Sekian materinya, teman-teman. Terima kasih.